Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Suatu Nafiah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Dan salam berbahagia untuk teman-teman yang menonton video ini. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Meiza Gisagita dari kelas Pariwisata Syariah 2A. Di sini saya akan membahas terkait daya dukung kawasan ekowisata mangrove pesisir di Kalimantan Barat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas hutan mangrove sekitar 23% dari luasan hutan mangrove di dunia atau dengan luas 3.112.989 hektar. Provinsi di Kalimantan Barat merupakan salah satu bagian provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam hutan mangrove dan berpotensi dijadikan sebagai objek kawasan wisata andalan dengan tema suasana alam wisata hutan mangrove. Kekayaan alam hutan mangrove Kalimantan Barat tersebar di beberapa kabupaten atau kota yang ada di wilayah Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang. Hutan mangrove selain dapat dijadikan kawasan wisata juga memiliki peran secara ekologis, yaitu sebagai penahan erosi, peredam laju intrusi laut, pelindung pantai dari bahaya tsunami, menjaga keanekaragaman hayati, sebagai penopang ekosistem pesisir. Selain itu, ekosistem mangrove juga memiliki peran penting sebagai habitat tempat mencari makan, tempat asuhan dan pembesaran, serta tempat pemijahan bagi fauna laut. Tingginya jumlah dan aktivitas wisatawan apabila tidak sebanding dengan daya dukung ekowisata hutan mangrove dapat berpotensi merusak ekosistem mangrove dan mengurangi peran hutan mangrove sesuai peruntukannya. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan ekowisata hutan mangrove di Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya pada objek kawasan wisata Mempawah Mangrove Park atau MMP yang berlokasi di Jalan Gusti Lelang, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data menggunakan cara khusus yang dipakai untuk memperoleh data di lokasi penelitian. Terdapat dua metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu observasi dan studi dokumen. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Global Position System atau GPS, laptop atau komputer, meteran dengan ukuran 5 meter, 30 meter, dan 100 meter, alat tulis, dan kamera digital untuk dokumentasi penelitian di lapangan dan bahan untuk menunjang selama melakukan penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu kawasan wisata Mempawah Mangrove Park atau MMP, kawasan wisata mangrove Polaria, dan kawasan wisata mangrove Setapuk Besar. Sampel. Tujuan pengambilan sampel adalah untuk menentukan waktu yang dihabiskan oleh pengunjung pada kegiatan tertentu. Sampel dalam penelitian ini merupakan wisatawan yang berkunjung di objek wisata hutan mangrove yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dengan melakukan pengukuran area untuk kategori kegiatan tertentu di dalam kawasan ekowisata hutan mangrove. Mengamati lama waktu kunjungan wisatawan, keadaan umum lokasi penelitian, data fisik kawasan ekowisata, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, yaitu pengelola kawasan wisata Mempawah Mangrove Park. Metode pengolahan dan analisis data perhitungan daya dukung kawasan dilakukan dengan bantuan program komputer Microsoft Word 2010 dan Microsoft Excel 2010 for Windows. Untuk mengolah data, perhitungan daya dukung kawasan ekowisata hutan mangrove dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif. Tabel dan perhitungan matematis menggunakan metode perhitungan daya dukung kawasan.
Daya dukung kawasan atau DDK adalah jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan manusia. Rumus perhitungan daya dukung kawasan bisa dilihat di gambar berikut. Identifikasi jenis kegiatan. Jenis kegiatan pada ekowisata hutan mangrove di Kalimantan Barat diidentifikasi dengan cara observasi langsung di lokasi penelitian. Identifikasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan jenis kegiatan dan lamanya waktu yang dihabiskan wisatawan untuk menikmati setiap objek wisata di setiap kawasan ekowisata hutan mangrove. Setiap objek kawasan wisata hutan mangrove mempunyai daya tarik yang berbeda-beda. Jenis kegiatan dari setiap lokasi penelitian diantaranya jenis kegiatan duduk santai, fotografi, edukasi, dan trekking. Analisis daya dukung. Daya dukung fisik mengacu pada sejumlah orang atau sekelompok tertentu yang dapat didukung pada area atau lahan tertentu. Analisis daya dukung fisik dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan wisata di kawasan ekowisata hutan mangrove masih dapat mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang mungkin akan terjadi. Daya dukung kawasan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan pengembangan objek wisata. Hal seperti ini yang menjadi dasar kenapa harus memperhitungkan nilai daya dukung kawasan ekowisata. Berbagai daya tarik yang dimiliki dan manfaatnya telah mendorong kawasan ekowisata hutan mangrove menjadi daerah tujuan wisata alam yang hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Tingginya jumlah dan aktivitas wisatawan menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan kawasan dalam mendukung aktivitas wisata. Aspek yang dianalisis adalah daya dukung fisik menggunakan konsep daya dukung kawasan. Karena ingin mendapatkan batasan jumlah wisatawan yang dapat ditampung per hari di setiap objek wisata, sehingga kawasan tersebut dapat mempertimbangkan objek wisata ke depannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.